Dah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 untuk tugas presentasi aplikasi dari fisika nuklir. Untuk judul yang kami bawakan yaitu kontrol finosanitari, yaitu toleransi mangga tipe Ataulfo terhadap iradiasi CO60 versus perlakuan finosanitari hidrotermal. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Farinda Alfa Kamila dengan NRP 50012211157. Perkenalkan, saya Muhammad Ahmad Anabigi dengan NRP 501221015. Perkenalkan, nama saya Karina Belinda Alsisi Tompul dengan NRP 50012211026. Saya Wahyu Sulfania Putri, NRP 500121145. Perkenalkan, saya Sylvia Nur Aziza dengan 3 NRP terakhir 051. Perkenalkan, saya Narisma Devi dengan NRP 50012211080. Perkenalkan, nama saya Najwa Zara Prasetyo dengan NRP 50012212189. Perkenalkan, nama saya Karin Maulidia Santoso dengan NRP 50012212126. Perkenalkan, saya Rosa Firdaus Najwa dengan NRP 50012211133. Oke, next. Oke, yang pertama, untuk outline yang pertama merupakan kegunaan fisika nuklir pada aplikasi bidang pangan dan juga pertanian. Next. Oke, untuk pendahuluannya dari mangga tipe cultivar Ataulfo atau yang bisa dikenal sebagai mangga madu, ini merupakan mangga yang sering diekspor maupun diimpor, khususnya di wilayah Amerika Serikat. Dan dari mangga ini sendiri itu merupakan sasaran atau inang dari 2 lalat buah yang berbahaya. Nah, lalat buah yang dianggap sebagai hama berbahaya ini menjadi alasan kenapa mangga ini tuh harus mendapatkan perlakuan karantina khusus sebelum diekspor maupun diimpor. Nah, untuk metode karantina yang sering dipakai sebelumnya itu merupakan perlakuan panas atau hydrothermal treatment, di mana dari perlakuan panas ini atau HWT (hot water treatment) ini menjadikan menurunnya kualitas dari buah itu sendiri, yaitu teksturnya menjadi lembek, warnanya berubah, dan juga kualitas rasanya tuh menurun. Nah, dikarenakan adanya kekurangan-kekurangan itu tercetuslah sebuah inovasi untuk dari fisika nuklir, yaitu iradiasi finosanitari yang ternyata itu sudah di ACC kualitasnya, dan dengan target utamanya tuh mencegah kemunculan dari si lalat buah itu tadi dengan menggunakan dosis yang rendah. Nah, dari iradiasi finosanitari ini dapat memperlambat pematangan buah jadi tidak langsung busuk, kemudian juga menurunkan kerusakan buah yang tadi kan kekurangannya bisa merusak buah, kemudian dapat memperpanjang umur simpan dari si mangga itu tadi. Lanjut. Oke, kenapa kami memilih dari topik ini? Karena lalat buah itu menjadi penyebab utama dari penolakan buah untuk ekspor di negara-negara di luar, karena mereka punya standar yang ketat sehingga buah yang ada larva atau yang berbahaya itu bisa ditolak. Nah, kemudian model yang HWT tadi kan merusak dari si kualitas buah tadi. Nah, sementara dari pasar global juga butuh metode yang lebih aman untuk pengiriman, untuk pemanfaatannya, dan juga konsumen juga ingin kualitas buah yang lebih rasanya lebih bagus dan juga tanpa pestisida. Nah, kemudian iradiasi ini menjadi solusi aman dan juga efektif sesuai standar dari FAO dan dengan dosis rendah tidak merusak si buah mangga itu tadi. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah kegunaan fisika nuklir pada aplikasi ini. Yang pertama adalah pemanfaatan radiasi gamma dari isotop CO60, di mana fisika nuklir memahami peluruan CO60 yang memancarkan radiasi gamma berenergi tinggi. Kemudian memastikan stabilitas dan laju radiasi. Yang kedua yaitu mekanisme iradiasi sebagai pengendalian hama, yaitu fisika nuklir mempelajari tentang menyebabkan ionisasi dan kerusakan DNA pada telur atau larva hama, dan juga mencegah serangga berkembang menjadi dewasa. Kemudian yang ketiga yaitu dosimetri, di mana semua buah menerima dosis minimum untuk mematikan hama dan tidak ada bagian buah yang menerima dosis berlebih yang merusak kualitas. Selanjutnya yang keempat, penetrasi radiasi gamma, kemampuan menembus seluruh kontainer, efektivitas untuk buah besar di mana HWT gagal, kemudian perlakuan setelah buah di packing. Kemudian yang kelima yaitu dampak biologis pada buah, di mana fisika nuklir mempelajari radiasi tidak cukup kuat untuk merusak struktur makro seperti protein, serat, atau dinding sel buah. Kemudian radiasi cukup untuk merusak DNA hama. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, radiasi memperlambat pematangan buah, di mana fisika nuklir mempelajari bahwa radiasi mengurangi laju respirasi dan metabolisme. Kemudian radiasi menghambat perubahan kimia yang mempercepat pematangan, dan yang terakhir radiasi tidak menimbulkan kerusakan fisik. Lanjut. Selanjutnya yaitu radioisotop atau sumber radiasi yang digunakan. Next.
Untuk phytosanitary radiation sendiri, dia menggunakan radiasi pengingon untuk menonaktifkan atau mensterilkan hama pada komoditas pertanian tanpa merusak produk. Untuk sumber radiasinya sendiri ada 3 jenis. Yang pertama yaitu gamma rays, yang kedua E-beam, dan yang ketiga X-ray. Untuk yang pertama yaitu gamma rays, dia merupakan radiasi berenergi tinggi yang dihasilkan dari peluruhan radioisotop. Dari isotop yang digunakan sendiri, ini ada 2 yang biasa digunakan. Yang pertama itu kobalt, ini yang paling umum karena dia memiliki energi gamma 1,17 dan 1,33 MeV, sehingga dia bisa menghasilkan penetrasi sangat tinggi dan mampu menembus buah yang besar atau kemasan tebal. Dia juga stabil, mudah dikalkulasi, dan mendukung load kapasitas besar. Sedangkan untuk cesium 137, dia jarang digunakan karena dia hanya memiliki energi gamma sekitar 0,662 MeV, sehingga dia memiliki penetrasi yang lebih rendah, tetapi masih cukup untuk banyak aplikasi iradiasi komoditas. Dia juga jarang dipakai karena pertimbangan keamanan bentuk kimia. Dia juga jarang dipakai karena pertimbangan keamanannya. Bentuk kimianya itu mudah larut jika terjadi kerusakan. Untuk kelebihan dan kekurangan sendiri, untuk gamma rays, yang pertama, kelebihannya yaitu penetrasi tinggi, sehingga dia cocok untuk buah besar dan kemasan tebal. Yang kedua, yaitu sumber stabil dan kontinu, yaitu kobalt 60. Yang ketiga, dia efektif untuk pallet scale. Dan yang keempat, dia tidak butuh listrik untuk menghasilkan radiasi. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, dia menggunakan isotop radioaktif permanen, sehingga dia membutuhkan keamanan yang ketat. Yang kedua, yaitu biaya fasilitas dan shieldingnya tinggi. Yang ketiga, aktivitas sumber meluruhnya perlu penggantian. Dan yang keempat, dia tidak bisa dimatikan seperti E-beam atau X-ray. Next. Untuk sumber radiasi yang kedua yaitu E-beam, dia menggunakan akselerator elektron untuk menghasilkan berkas elektron berenergi tinggi. Untuk mekanismenya sendiri, yang pertama, elektron ini dihasilkan dari filamen panas seperti lampu pijar. Lalu yang kedua, akselerator memberi medan listrik sangat kuat sehingga elektron bergerak sangat cepat. Energinya sekitar 3-10 MeV. Kemudian elektron difokuskan dan diarahkan sebagai berkas sempit yang menyapu produk di atas konveyor. Setelah dia menyapu mengenai semua produk itu, si elektron ini akan masuk beberapa sentimeter ke dalam buah atau komoditas dan merusak DNA hama, sehingga hama mati atau steril. Kelebihan dari E-beam sendiri, yang pertama, dia itu aman, sehingga dia tidak meninggalkan sumber radioaktif. Yang kedua, dapat on demand, sehingga dia efisien energi. Dan yang ketiga, dia memiliki laju dosis yang tinggi, sehingga bisa membuat sterilisasi ini memiliki proses yang lebih cepat. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu penetrasinya terbatas, sehingga kurang cocok untuk produk besar, dan harga akseleratornya relatif tinggi. Next. Untuk sumber radiasi yang ketiga yaitu X-ray, Bremsstrahlung X-ray, dia dihasilkan dari akselerator elektron yang ditembakkan ke konverter logam berat, misalnya tungsten. Untuk mekanismenya sendiri, yang pertama, mesin mempercepat elektron sampai energi sangat tinggi sekitar 5-7 MeV. Kemudian elektron cepat ditembakkan ke target logam berat seperti tungsten. Kemudian ketika elektron menabrak logam tungsten tersebut, dia direm mendadak sehingga energinya berubah menjadi sinar X-ray. Nah, kemudian sinar X-ray yang terbentuk memiliki penetrasi sangat tinggi, mirip gamma, sehingga dia bisa menembus buah besar atau palet. Selanjutnya, ketika radiasi X-ray ini mengenai produk, radiasi X-ray menyebabkan ionisasi pada sel hama, sehingga terjadi kerusakan DNA dan hama mati atau steril tanpa merusak produk. Untuk kelebihannya sendiri, X-ray ini memiliki penetrasi yang tinggi, sehingga dia cocok untuk produk besar dan palet. Untuk kelebihan yang kedua, yaitu dia lebih aman karena tidak menggunakan isotop, dan dia bisa menggantikan gamma untuk standar internasional. Kelebihannya lagi, dia bisa di-on-off-kan, tidak seperti gamma yang tidak bisa di-on-off-kan. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu efisiensi konversi rendah, hanya sekitar 10-20%, dan kekurangan yang kedua yaitu peralatan dan biaya operasionalnya cukup tinggi. Next. Oke, selanjutnya outline yang ketiga adalah langkah atau cara kerja alat yang digunakan. Next. Oke, secara garis besar dari cara kerja alat ini, nama alatnya adalah alat iradiator gamma kobalt 60 model GB127. Fungsinya memberikan dosis radiasi tertentu pada buah. Lalu garis besar cara kerja alatnya adalah yang pertama, mangga dimasukkan ke ruang iradiasi. Yang kedua, iradiator akan menggunakan sumber radioaktif kobalt 60 yang memancarkan sinar gamma. Yang ketiga, buah dipancarkan radiasi sesuai dosis yang ditentukan, yaitu 150 gray selama 70 menit, lalu ada yang 300 gray selama 140 menit, 500 gray selama 233 menit, dengan berdasarkan laju dosisnya 2,14 gray per menit. Lalu yang keempat adalah sistem dosimetri Gavchromic, digunakan untuk memastikan bahwa buah menerima dosis yang tepat, dengan mengukur dosis minimum, maksimum, dan uniformity ratio. Dan yang kelima adalah pengukuran fisikokimia dan uji sensorial untuk melihat kualitas buah setelah diiradiasi. Next. Oke, di sini akan dibahas lebih rincinya terkait langkah kerjanya. Yang pertama ada tahap persiapan dan perlakuan, yang dimulai dengan persiapan sampel, di mana sampel buah mangga ini diperoleh dari Natura Fruit
Fruit Bautista Packing Company, Chiapas, Meksiko. Lalu kemudian mangga ini disimpan pada suhu 13 derajat Celcius selama 24 jam sebelum perlakuan untuk menstabilkan suhu dan fisiologi buah. Lalu tingkat kematangan fisiologisnya 3/4 matangnya. Lalu ukuran buahnya size 16 dengan berat 260 sampai 300 gram per buah. Dan ini tuh sesuai dengan standar NOM 188 SCFI 2012 dengan kriterianya dagingnya tuh harus buahnya kuning, kulitnya kombinasi hijau kuning tanpa adanya bagian yang berwarna putih. Lalu selanjutnya ada pembagian perlakuan. Sampel buah ini kemudian dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan. Yaitu yang pertama ada hot water treatment-nya, itu direndam dalam air panas di suhu 46,1 derajat Celcius selama 75 menit sesuai dengan standar USDA Sagarpa untuk buah yang beratnya kurang dari 375 gram. Lalu setelah itu pada buah ini itu dilakukan hydrocooling. Lalu selanjutnya ada kelompok gamma cobalt irradiation dosis dengan dosisnya itu 150 gray, ada yang 300 gray dan dosisnya 500 gray. Lalu untuk kontrolnya itu buah itu tidak dilakukan pelakuan dan untuk semua buah ini kemudian disimpan 18 hari pada suhu 21 derajat Celcius untuk pemantauan kualitas. Next. Oke, selanjutnya proses iradiasi gamma di mana sumber radiasi yang digunakan adalah kobalt 60 sebagai sumber sinar gammanya, lalu alatnya adalah kobalt 60 dry storage gamma irradiator. Aktivitas sumbernya adalah 59.956 dengan laju dosisnya adalah 2,14 gray per menit. Lalu untuk prosedur penyinarannya adalah buah diletakkan di dalam ruang iradiasi yang tertutup rapat. Lalu kemudian sumber kobalt ini memancarkan sinar gamma secara isotropik yang menembus seluruh bagian buah. Adapun durasi penyinaran itu diatur agar dosis yang diterima itu sesuai dengan targetnya, yaitu 150 gray selama 70 menit, 300 gray selama 140 menit, dan 500 gray selama 233 menit. Lalu setelah diiradiasi, dosis diverifikasi dengan dosimeter GAV-chromic. Adapun untuk kalibrasi dan pengukuran dosisnya adalah dengan menggunakan GAV-chromic film dosimeter, yaitu alat untuk mengukur dosis radiasi berdasarkan dengan perubahan warnanya. Lalu kemudian diperoleh hasil rata-ratanya, yaitu dosis aktualnya 155, 306, dan 537 gray. Adapun dosis minimumnya adalah 155, 299, dan 498 gray. Dan dosis maksimumnya adalah 155,2, 311,5, dan 557 gray. Adapun untuk dose uniformity rasionya adalah 1,001, 1,04, dan 1,012. Next. Oke, berikutnya setelah dilakukan proses tadi, kemudian dilakukan pengukuran fisikokimia. Ini digunakan untuk melihat bagaimana kualitas dari buah mangga tadi. Nah, tahap yang pertama itu kita perlu untuk melakukan tahap penyimpanan, di mana setelah dilakukan semua perlakuan tadi, kan ada 5 perlakuan itu, ada perlakuan dengan iradiasi dengan 3 variasi grey-nya, dosis grey-nya, kemudian ada juga variasi perlakuan HWT dan juga perlakuan secara tanpa perlakuan tadi yang hanya disimpan itu, kemudian buah itu disimpan selama 18 hari pada suhu 21 derajat Celcius. Nah, evaluasi yang dilakukan itu dilakukan setiap 3 hari sekali, yang dimana perlakuan evaluasi ini meliputi 2 kelompok parameter, yaitu sifat fisikokimia dan juga sifat sensorik. Nah, tahap untuk evaluasi fisikokimia ini ada 6 tahapan dan 6 pengukuran, di mana pengukuran yang pertama itu adalah terkait dengan bobot susutnya. Di sini itu dilakukan penimbangan 16 buah per perlakuan dengan timbangan digital Ohaus CS 2000, kemudian perubahan berat ini dihitung sebagai persentase susut beratnya. Nah, pengukuran dari sifat fisikokimia yang kedua ini adalah pengukuran dari warna internal dan juga eksternalnya. Ini di sini menggunakan alat sensor kalorimeter yang ditempelkan pada kulit buah, ada di 3 titik, yaitu ujung, tengah, dan juga dasarnya. Untuk warna internal itu buah dibelah lalu sensor itu ditempelkan pada bagian buahnya. Alat ukur itu mengukur L sebagai kecerahan, kemudian A star dan juga B star yang digunakan untuk menghitung krom atau C starnya. Di mana untuk krom atau C starnya itu menggunakan persamaan dari akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian untuk hue angle-nya itu didapatkan dari arkestan B per A. Nah, kalorimeter ini bekerja dengan melakukan penembakan cahaya ke dalam permukaan dan membaca pantulan spektrumnya. Dan di dalam pengukuran warna internal dan eksternal itu menggunakan alat ukur kalorimeter portable dengan merek Konica Minolta Chromameter dengan CR 400. Nah, berikutnya pengukuran untuk fisikokimia yang ketiga itu adalah pengukuran kekerasan, di mana alat yang digunakan ini adalah penetrometer digital dengan merek Turoni TR
53205, dia bekerja dengan cara mengukur resistansi buah terhadap penekanan atau tekanan. Nah, pertama kulit buah itu dikupas sedikit demi sedikit, kemudian penetrometernya itu dengan ujung diameter 10 mm itu ditekan ke dalam daging buahnya. Nah, alat ini itu membaca gaya tekan dalam satuan Newton. Nah, kemudian pengukuran yang keempat itu adalah mengukur total soluble solid. Ini menggunakan alat yang bernama refraktometer digital dengan merek Atago PR101. Dia bekerja dengan membacakan indeks bias cahaya dalam sampelnya, di mana daging mangga ini diambil dari 3 bagian, apex, middle, dan juga base, jadi ujung, tengah, dan juga dasarnya. Kemudian 3 bagian ini dia dihancurkan. 1 tetes sari itu diletakkan ke prisma refraktometer, dan alat ini mengukur derajat dari Brix-nya, yaitu kandungan gula yang terlarut di dalam buah mangga tersebut. Nah, kemudian yang kelima itu mengukur pH dari buah tersebut. Nah, alat yang digunakan ini adalah potensiometer digital dengan merek Octan Orion 5 Star, di mana 10 gram daging mangga itu dicampur dengan 90 ml air suling lalu di blender. Nah, elektroda dari pH itu dicelupkan ke dalam hasil blenderan tadi. Kemudian alat ini langsung membaca pH berdasarkan perbedaan dari potensial listrik pada elektroda. Nah, kemudian fisikokimia yang kemudian diukur berikutnya itu adalah mengukur keasaman. Alat yang digunakan ini menggunakan alat titrasi. Di sana ada buret, ada larutan NaOH dengan 0,1 N, kemudian indikator fenoltalin dengan 1%. Nah, 10 ml dari larutan ekstrak mangga itu diambil, kemudian larutan itu dititrasi dengan NaOH sampai berubah warna. Nah, ini perubahan warna itu menjadi tanda titik akhirnya dari proses titrasi tersebut. Kemudian volume NaOH itu digunakan untuk menghitung total dari keasaman buah mangga. Nah, kemudian setelah dilakukan 6 kali pengujian berdasarkan fisikokimia, kemudian dilakukan pengujian sensorial, ini menggunakan panel dengan konsumen secara langsung, di mana alat yang digunakan itu ya berupa piring plastik yang disajikan kepada konsumen tentunya, kemudian kode sampel itu ada 3 digit acak untuk menandai sampel-sampel dari 5 kali perlakuan itu, kemudian skala hedonik 1-5. Jadi, kita memberikan skala 1-5, kemudian konsumen yang memberikan angka itu. Nah, cara pengujiannya itu panelis itu menilai penampilan luar dari buah secara utuh, kemudian buah juga dipotong-potong untuk menilai warna dalam dan juga aromanya. Kemudian panelis itu juga mencicipi untuk menilai rasanya. Nah, kemudian setiap konsumen atau panelis ini tuh diwajibkan untuk memberikan skor dari 1-5 dan itu akan dicatat. Nah, tujuan dari semua pengujian dan juga pengukuran tadi itu tujuannya adalah untuk menilai dari rasa, aroma, warna, dan juga penampilan. Selanjutnya yaitu proses peluruhan dan juga radiasi radioaktif. Next. Nah, yang pertama yaitu proses peluruhan inti, di mana inti yang kita gunakan yaitu kobalt 60, di mana inti kobalt 60 ini tidak stabil sehingga akan meluruh menjadi peluruhan beta minus, di mana beta minus ini satu buah neutron akan berubah menjadi proton, ditambahkan elektron, ditambahkan antineutrino, sehingga akan membentuk inti nikel 60 star, di mana inti nikel 60 star ini masih dalam keadaan tidak stabil, sehingga inti nikel 60 star ini akan melepaskan 2 sinar gamma berupa energi sebesar 1,17 MeV dan juga 1,33 MeV, sehingga akan mendapatkan atau menghasilkan nikel 60, yang mana nikel 60 ini menjadi inti yang stabil. Next, yaitu proses radiasi mencapai buah, di mana buah iradiasi gamma beam 650. Kemudian kolom penyimpanan yang ada inti kobalt 60 tadi dinaikkan sehingga sumber kobalt 60 itu akan memancarkan sinar gamma yang akan mengenai pada buah. Gamma akan menembus kulit dan jaringan dalam buah di waktu yang telah ditentukan tadi dengan dosis 150 Gray, 300 Gray, dan juga 500 Gray. Nah, buah itu diputar ataupun diubah posisi untuk memastikan dosis merata pada buah mangga tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu radiasi gamma akan memasuki jaringan buah tanpa membuat buah itu menjadi radioaktif. Next. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan interaksi radiasi ionisasi dengan jaringan tanaman dan juga mikroorganisme. Nah, di sini tadi kan ketika sinar gamma dari kobalt 60 itu memasuki jaringan mangga, radiasi tersebut itu akan membawa energi yang cukup tinggi untuk melakukan ionisasi, yaitu melepaskan elektron dari molekulnya. Dan ada 2 mekanisme interaksi utama, yaitu ionisasi langsung dan juga ionisasi tidak langsung. Pada ionisasi langsung, itu energi sinar gamma itu menghasilkan elektron sekunder yang langsung mengenai komponen biologis seperti DNA atau membran mikroorganisme. Di situ menyebabkan kerusakan struktur pada membran mikroorganisme itu tadi. Nah, sedangkan pada ionisasi tidak langsung, itu sebagian besar jaringan buah itu kan adalah air. Nah, jadi interaksi terbesar terjadi itu pada molekul air. Pada radiasi memecah air itu menjadi radikal bebas seperti radikal hidroksil, radikal hidrogen, dan juga hidrogen peroksida.
Nah, pada radikal tersebut itu sangat reaktif dan kemudian menyerang mikroorganisme atau serangga yang ditargetkan. Misalnya pada telur atau larva hama yang biasanya menyerang pada mangga itu tadi. Jadi sehingga terjadi kerusakan biologis yang bersifat mematikan. Next. Nah, setelah dijelaskan peluruhan atau radiasi sebelumnya, di sini terdapat pengaruh dampak biologis radiasi Cobalt 60 pada mangga tersebut. Ketika sinar gamma menyebabkan ionisasi dan membentuk radikal bebas dalam air jaringan, radikal ini itu sangat reaktif dan menyerang molekul penting dalam sel mikroba maupun hama. Nah, ini dapat berpengaruh pada kerusakan biologis utama, seperti DNA yang rusak berat, yaitu terputusnya rantai tunggal dan ganda cross-linking perubahan fase. Dan kedua, ada disfungsi membran dan gangguan metabolisme sel. Dan yang terakhir yaitu kerusakan yang menghambat reproduksi. Jadi, hama atau patogen ini tidak dapat berkembang biak dan akhirnya mati atau inaktif. Nah, radiasi itu cukup pada dosis yang rendah untuk menghambat perkembangan larva lalat buah itu tadi. Jadi, mensterilkan organisme target dan juga mencegah investasi tanpa merusak kualitas mangga tersebut. Iradiasi itu tidak membuat pangan menjadi radioaktif, tidak meninggalkan residu, serta mempertahankan tekstur, rasa, dan nilai gizi mangga. Kenapa? Karena dosis fitosanitasi jauh lebih di bawah tingkat yang mempengaruhi komponen kimia pangan itu tadi. Next. Lalu untuk keunggulan dan kelemahan metode ini dibandingkan dengan metode lain, yang pertama itu tentang keunggulan, tidak menurunkan kualitas fisik buah, yang dimana itu iradiasi ini lebih mempertahankan kualitas fisik, baik itu di segi berat, warna, dan tekstur. Jauh lebih baik dibanding dengan metode hot water treatment yang rentan membuat buah terlalu matang, lebih lunak, dan mengalami kehilangan berat. Yang kedua, memperpanjang umur simpan, yang dimana iradiasi ini dapat menunda pemasakan, sehingga umur simpan buah lebih panjang. Sedangkan hot water treatment justru cenderung mempercepat pematangan buah. Yang ketiga, tidak mengubah cita rasa, aroma, dan penampakan. Iradiasi aman secara sensorik dan tidak mengubah karakteristik organoleptik buah. Tidak menemukan perbedaan signifikan dalam rasa, aroma, warna, maupun penampilan buah yang diiradiasi dibanding dengan kontrol atau hot water treatment. Yang keempat, efektif sebagai perlakuan fitosanitari, yang dimana iradiasi tidak tergantung pada ukuran buah, tidak seperti hot water treatment yang pemanasannya dipengaruhi oleh berat buah dan ukuran buah. Bisa diaplikasikan setelah packing juga, jadi tidak perlu unboxing seperti metode hot water treatment. Yang kelima, proses lebih cepat, konsisten, dan lebih ramah terhadap struktur fisiologis buah, yang dimana iradiasi adalah metode non-thermal sehingga buahnya lebih lembut, tidak merusak struktur fisiologis buah, dan prosesnya cepat serta konsisten. Next. Baik, selanjutnya adalah kekurangan dari metode iradiasi. Yang pertama itu kita punya kekurangan dari sisi biaya fasilitas. Jadi untuk melakukan radiasi dibutuhkan fasilitas khusus yang memakai sumber radiasi Cobalt 60 dan seluruh sistem pengamannya. Yang dimana ini itu bukan fasilitas yang murah. Ya, seperti yang kita tahu, negara berkembang itu sering kesulitan karena biaya investasi awal besar. Jadi meskipun iradiasi ini efektif, tidak semua daerah bisa menerapkannya secara langsung. Yang kedua, ketersediaan fasilitas. Berdasarkan data pada paper, bahkan di Amerika Serikat pun jumlah fasilitas iradiasi yang tersertifikasi itu masih sedikit. Artinya, buah itu harus dikirim ke lokasi tertentu dulu sebelum bisa diiradiasi. Dampaknya itu waktu logistiknya jadi lebih panjang dan biaya distribusinya lebih besar. Yang ketiga, kita perhatikan pada dosis 300 gray, buah menunjukkan bahwa warna luar yang sedikit lebih kemerahan. Meskipun panelis tidak merasakannya secara sensori, perubahan visual itu tetap menjadi kekurangan karena untuk buah-buahan warna adalah faktor utama yang memengaruhi ketertarikan konsumen. Kemudian keempat, iradiasi itu berpotensi menghasilkan aroma atau rasa aneh jika digunakan pada dosis tinggi atau pada komoditas yang sensitif. Ini terjadi karena pembentukan radikal bebas yang bisa bereaksi dengan lemak atau protein di dalam buah. Selanjutnya yang kelima, dari sisi operasional, waktu penyinaran itu relatif lama. Misalnya untuk mencapai 500 gray, waktu penyinaran itu bisa sampai 233 menit atau 4 jam. Ini membuat proses kurang efisien jadinya kalau volume buahnya besar. Jadi throughput fasilitasnya itu bisa jadi terbatas. Terus keenam, iradiasi membutuhkan dose mapping yang detail. Jadi setiap buah dalam satu kontainer itu harus menerima dosis minimum sesuai standar, tapi tidak boleh melebihi batas maksimum. Ini membuat prosesnya jauh lebih teknis dan membutuhkan tenaga ahli. Jadi ketika ada kesalahan pengukuran bisa membuat buah itu gagal memenuhi standar karantina. Yang ketujuh, dari sisi konsumen, penerimaan terhadap makanan iradiasi itu belum sepenuhnya positif. Karena jika dalam beberapa penelitian itu, kelompok usia lebih tua
dan perempuan itu lebih beresiko dan lebih khawatir, walaupun secara ilmiah aman, kekhawatiran publik itu tetap bisa menghambat penjualan produk. Terus yang ke-8, tidak semua negara memiliki regulasi yang sama. Ada negara yang belum menerima pangan iradiasi atau mereka memiliki dosis maksimum yang berbeda-beda. Ini bisa jadi salah satu hambatan ketika produk akan diekspor ke berbagai pasar. Selanjutnya yang ke-9 dan terakhir, iradiasi itu memang bisa sedikit menunda pematangan, tapi efeknya tidak sekuat metode lain seperti kontrol atmosfer atau penyimpanan dingin. Jadi kalau tujuannya ingin memperpanjang shelf life atau waktu penyimpanannya jauh lebih lama, iradiasi saja masih belum cukup begitu ya. Mungkin demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan kali ini. Semoga penjelasan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat menjadi pengembangan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya.